Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putri, NPM C1C020044, berasal dari kelas BS1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akhlak, dimana ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian akhlak, pembagian akhlak, serta keutamaan akhlak yang baik. Pertama, pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu kulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, atau berasal dari kata kalkun yang berarti kejadian, buatan, serta ciptaan. Secara etimologis, akhlak berarti perangai, tabiat, adat, atau sistem perilaku yang diciptakan. Sedangkan secara sosiologi di Indonesia, akhlak sudah memiliki artian atau makna yang baik, di mana dalam pepatah atau kata yang sering terdengar di Indonesia, yaitu orang yang berakhlak adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Dalam perspektif agama Islam, akhlak memiliki kedudukan yang tinggi, di mana akhlak ini sangat erat kaitannya dengan iman seseorang. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, yang berarti yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penyempurnaan dari iman seorang umat muslim itu adalah akhlak baik seseorang tersebut. Nah, berikut kedudukan akhlak dalam agama Islam. Yang pertama yaitu penyempurnaan akhlak mulia merupakan misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini. Nah, hal ini berhubungan dengan hadis riwayat Bukhari, merupakan sabda Rasulullah yang berarti, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dimana dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada umat muslim untuk menyempurnakan akhlak mulia seorang umat muslim. Kedua yaitu akhlak merupakan salah satu ajaran pokok Islam, di mana Nabi mendefinisikan bahwa agama adalah akhlak yang baik. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa agama itu sangat erat kaitannya dengan akhlak yang baik, di mana akhlak yang baik itu bisa mencerminkan sebuah agama. Yang ketiga yaitu akhlak merupakan timbangan yang paling berat bagi kebaikan umat muslim, di mana dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sabda Rasulullah yang berarti, tidak ada satupun yang paling memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin selain dari akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini berupa akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti yang pokok-pokok ajaran Islam yang lainnya, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan umat muslim itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Begitu pula dengan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pembagian akhlak. Secara umum atau secara garis besar, akhlak dibedakan menjadi 2, yaitu akhlakul karimah yang berarti akhlak terpuji. Yang kedua yaitu akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Yang pertama, akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Akhlakul karimah ini merupakan akhlak yang baik yang sesuai dengan syariat dan aturan agama Islam, atau bisa diartikan sebagai sikap yang melekat pada seseorang terhadap ketaatannya kepada aturan dan syariat Islam yang diwujudkan dalam perbuatan yang baik dalam bentuk amalan batin maupun interaksi sosial. Nah, contoh amalan batin ini seperti rajin berzikir, jujur, tidak ingkar janji, selalu tepat janji, rendah hati, dan banyak contoh lainnya. Kalau untuk interaksi sosial seperti saling membantu, saling menyapa, senyum kepada orang lain, dan masih banyak contoh dari akhlak terpuji dalam interaksi sosial lainnya. Yang kedua yaitu
akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, di mana akhlak ini merupakan semua sikap seseorang yang selalu bertentangan dengan syariat dan aturan Islam, atau bisa diartikan sebagai sikap yang melekat pada seseorang yang bertentangan dengan syariat dan aturan Islam, baik secara batin maupun interaksi sosial, seperti dengki, iri, sombong, ria, dan masih banyak lainnya. Kalau untuk interaksi sosial seperti menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menggibahkan orang lain, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga yaitu keutamaan akhlak baik. Berikut ada beberapa keutamaan akhlak baik dalam agama Islam. Yang pertama yaitu sebagai cerminan keimanan seseorang. Sebagaimana saya bahas tadi bahwa akhlak yang baik merupakan penyempurna iman seorang umat muslim. Kedua yaitu iman yang benar akan melahirkan akhlak yang baik dan terpuji, di mana dalam sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Hakim yang berarti orang yang imannya paling afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga yaitu manusia terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang keempat yaitu Allah mencintai akhlak yang baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Hakim yang berarti sesungguhnya Allah itu mulia, menyukai kemuliaan dan keluhuran akhlak. Yang kelima yaitu Nabi mencintai orang yang akhlaknya baik, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani yang artinya adalah yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang keenam yaitu paling berat timbangan kebaikannya, sebagaimana yang sudah saya bahas tadi bahwa akhlak yang baik akan memberatkan timbang kebaikan seorang umat muslim di akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Daud, Nabi bersabda yang artinya tidak ada satupun yang melebihi berat timbangannya atau mizan dari beratnya akhlak yang baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa akhlak yang baik akan memberikan kebaikan untuk kita. 7 yaitu akhlak yang baik merupakan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa takwa dan akhlak yang baik merupakan hal yang paling banyak, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dikarenakan takwa ini akan menjaga hubungan antara umat manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah. Sedangkan akhlak akan menjaga hubungan antara sesama manusia yang dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman. Yang kedelapan yaitu orang yang memiliki akhlak baik dijanjikan rumah di surga yang paling tertinggi, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud yang berarti aku memberikan jaminan berupa rumah di tempat tertinggi di surga bagi orang yang berakhlak baik. Yang kesembilan yaitu menggapai derajat salat malam dan puasa sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud yang berarti sesungguhnya seseorang dengan akhlak baik dapat menggapai kedudukan seorang yang rajin salat malam dan puasa sunnah di siang hari. Nah, itu saja ringkasan materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.